Ya, sampai Anas itu kategorinya surah Al-Madaniyah. Karena berbicara tentang hukum. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata at-tahrim. Sama berbicara tentang hukum itu. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kabura maktan 'ind. Sama itu berbicara tentang tatanan bermasyarakat. Makanya dari Al-Hadid sampai An-Nas dikategorikan sebagai surah Madaniyah, Madinah. Ya, dari Al-Baqarah sampai Al-Waqiah adalah surah Makkiyah. Nah, pelajaran lagi tuh Pak. Adanya di semester 2 jurusan tafsir IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada di sini dikaji tuh di Al-Barokah di Korea Selatan. Iya. Ini pernah saya sampaikan ketika di semester 2, ketika saya menjadi biasa Pak, tukang ucluknya para dosen. Kalau dosen nggak masuk, Agus, nyampein gitu. Ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa. Bisa dibedakan itulah ya, Makkiyah dengan Madinah. Sudah paham ya? Sudah paham insyaallah ya. Baik, jumlahnya berapa tadi? 45 turun di Madinah, selebihnya turun di Makkiyah. Jadi hanya namanya saja dikategorikan sebagai surah Makkiyah, tapi ayatnya sesungguhnya terbagi-bagi. 45 turun di Madinah, selebihnya turun di Makkiyah. Jumlah surah Yasin berapa? 83. 45 dikurangi 83 dikurangi 45. Ya itu sendiri baik pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tadi udah dijelaskan khasiat-khasiatnya. Imam Ali bagaimana mengatakan kalau anaknya sakit, saudara sakit, tulislah jawwada bi kitabati bismillahirrahmanirrahim. Tulislah bismillah dengan khot yang paling bagus. Makanya khot itu ada 7. Ada khot naskhi, apalagi riq'i, diwani jali, apalagi itu. Terus banyak lah. Saya sama enggak apa. Sulusi jali dan lain sebagainya. Tulisannya bagus-bagus. Kemudian tulislah kalian dengan tinta hitam. Ya. Cuma ditambah-tambahin biasanya sama kiai-kiai, dikasihlah misik. Ya, kasih misik bismillahnya. Celupin ke air, airnya diminum. Jangan dijadiin jima. Itu yang salah. Ya kan? Masalahnya dijadiin jima, takutnya dibawa ke WC, itu kan salah kan itu. Nah, ini akidah perlu diluruskan juga tuh. Padahal menurut kitabnya itu, kitab tafsir ini Ahkamul Quran. Makanya saya katakan teman-teman, kalau kalian mau pengen luas ngaji kitab ini, tafsir Ahkamul Quran. Jalalain apa masuk di sini semua. Di sini semua di kitab ini. Karena ini mencakup 2 tafsir yang dibahas, riwayah dengan diroyah. Yang tadi setelah materi saya jelaskan makna diroyah dengan riwayah. Ya. Masukkan. Ya, dikumpuk airnya. Ya, diminum. Ya, insyaallah. Ya, bi barakati bismillah. Itu pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Wahiyya makkiyatun bi ijma'. Sekarang kita dulu pembahasan tentang keutamaan daripada surah Yasin. Belum sampai ayatnya ya, Pak ya. Enggak apa-apa, sampai jam 9 kuat ya. Itu loh, pahalanya lebih baik daripada salat malam ya enggak lah, enggak sampai. Ya, pokoknya jam setengah 9 lah. Wahiyya makkiyatun bi ijma' adalah itu surah Yasin secara ijma'ul ulama adalah dinamakan surah Makkiyah. Ya, ijma' ulama. Ada ittifaqul ulama, ijma'ul ulama. Kalau ittifaq, kesepakatan para ulama itu lebih jangkauannya pada ulama-ulama tertentu saja. Kalau ijma' ulama 4 mazhab sudah sepakat. Gitu ya. Wahiyya salasa wa tamanuna ayatan, adalah surah Yasin itu berjumlah 83 ayat. Illa an faraqahu qalat, kecuali pada ayat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum nuzila fi bani Salmah minal ansar hina aradu ayat diyarahum. Menjelaskan bahwa surah atau ayat dari surah Yasin yang berbunyi wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan telah kami tuliskan maqaddamu, apa yang telah kamu lewatkan, wa asrum, dan apa kamu tinggalkan. Nuzilat, surat ini diturunkan berkenaan dengan Bani Salamah minal ansor, dari kaum Ansor. Kalau Ansor itu adalah penduduk Madinah, penduduk Yasrib.
namanya kota Yasrib, bukan Madinah. Madinah itu setelah Rasulullah pindah, membuat masyarakat yang Islami. Jadilah Madinah. Madinah itu apa sih? Cahaya. Cahaya, bukan kota. Cahaya. Ya, cahaya menyinari sekitar. Danuwun. Madinah menjadi makna kota itu oleh Mahmud Yunus. Ada kamus Mahmud Yunus yang pernah di pesantren? Pernah pesantren? Ada kamus kecil bahasa Arab Indonesia, Mahmud Yunus itu diartikan kota. Tapi di kamus Al-Akhyar tidak, cahaya. Di kamus Lisanul Arab cahaya. Makanya teman-teman sekalian kalau udah ngaji kamus itu banyak sekali, dan kamus yang terbesar dikarang oleh orang-orang Yahudi. Namanya Al-Munjid. Tebalnya segini, Pak. Munjid. Ya, Masya Allah itu. Ya, yang orang Yahudi. Ya, teman-teman sekalian. Tuh. Jadi Ansor itu adalah penduduk Yasrib yang menerima Rasulullah hijrah. Hina aradu ayat suruku diyarahum. Ayat ini berkenaan ketika Bani Salamah hendak meninggalkan rumah mereka. Wayan takilu ila jiwari masjidir Rasul. Mereka menginginkan keluarganya itu pindah rumahnya berdekatan dengan Masjid Rasul. Alamayati dan seterusnya. Ceritanya itu seperti itu. Khusus ayat ini. Waqala fi kitabi Abi Dawudin. Dan telah dikatakan di dalam kitab Abi Dawudin, Abi Dawud, Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud ini adalah min kutubis sittah, dari 6 kitab hadis yang diakui oleh para ulama-ulama hadis kesahihannya. Ya, kitab yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, kemudian Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, yang terakhir Sunan Abi Dawud. 6 kutubus sittah. Ya, ulama Syafi'i mengatakan ada sekitar 12 kutubul hadis yang diakui. Setelah 6 ini adalah Muwatta Ibnu Malik. Ya, kemudian lagi Rasailul Kabair, Rasailul Kabir Imam Syafi'i. Ya, Rasailul Muhaddisin, banyak sekali kitab-kitabnya. Dari sekian kitab paling 1 2 3 yang pernah saya ngaji. Jadi banyak sekali kitab itu. Ya. Makanya teman-teman sekalian jangan cepat memvonis hadis ini dhaif, hadis ini apa gitu ya, sebelum semuanya itu jelas. Dari Abi Dawud an Ma'qil bin Yasarin, dari Ma'qal bin Yasar, qala telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah telah berkata baginda Rasul, Iqra'u mocola sirakabe Yasin, akan surah Yasin ala ing atase mautakum, mayit-mayite sirakabe. Jadi bacalah surah Yasin atas mayit-mayit kalian. Fa mayit di sini diartikan mayit hadirun wa ghaibun. Mayit yang sedang dihadapi ataupun mayit yang sudah di alam kubur. Berarti oli apa ora nek kita maca Quran ini pakaburan oli ya? Boleh Pak. Karena makna tadi mautakum, mayit yang gaib. Ya kan gitu? Kenapa harus dikatakan bid'ah? Ini hadisnya Abi Dawud. Kan gitu. Loh. Mbok yang ngaji sama gurunya, biar jangan asal tafsir. Nek sekedar ngaji dari bukunya saja takut salah tafsir, ya kayak gitu tadi. Iqra'u mautakum. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah kalian semua surah Yasin ala ing atase mautakum, mayit-mayit kalian. Guru saya menerangkan hadiran wa ghaiban, mayit yang ada di hadapan atau mayit yang sudah dikubur. Jadi kubur kan waktunya kapan saja. Yang hadir yang meninggal seketika. Kan gitu. Nah, ada orang meninggal, ya tetangga kita, ya cepat wudu, baca Yasin. Jikalau perempuan agak menjauh, ya jangan perempuan udah tahu perempuannya yang meninggal gadis dekat-dekat, jauh teman-teman. Ya, kalau yang laki ngajinya dekat telinga sebelah kanan. Siapa tahu mayitnya. Dengar nggak? Kalau mayitnya laki ngajinya di telinga sebelah kanan. Nek perempuan agak menjauh, ya.
Takut bangun kan? Ulah Melayu. Paham nggak hadis ini? Paham nggak? Nah, jadi boleh ngaji Yasin itu pada mayit yang hadir ataupun mayit yang gaib, yang sudah dikubur kapan saja. Ya. Wa dzaqalul ujri min hadisi Ummi Darda, dan telah disebutkan al-ujri min hadisi Ummi Darda, dari hadis Ummu Darda, anin Nabi, dari baginda Rasul, qala, telah bersabda, ma min mayyitin, tidaklah dari seorang mayit, yuqra'u, dibacakan alaihi, yang atasnya mayit, surat Yasin, surah Yasin, illa, kecuali hawwanallahu alaihi, adalah Allah hawwana, meringankan alaihi, penderitaan bagi diri si mayit. Ya, Masya Allah, Pak. Ada 4 perkara yang membuat mayit itu sangat menderita. Pertama, rona'u ahlul mayyiti, merengeknya, menangis tersendu-sendunya atas ahlul mayit yang ditinggalkan. Ditinggalkan calon istri yang gak jadi. Sakit ngosek-ngosek, ya. Makanya ada istrinya seorang ustadz terkenal, saya ikut Abi, ya sana ikutlah kalau mau, gitu kan. Saya ikut Abi, katanya, sudah, ya. Ya bolehlah kita cinta, tapi ingat, jikalau kita menangis, meraung-raung juga akan menjadi beban bagi diri si imam. Itu perlu dipahami. Perlu dipahami, secinta apapun tahan. Gitu. Saya laki. Gitu. Lanang ya. Ya. Yang kedua adalah yang menyebabkan atas diri si mayit, yatahaddasuna asyrarahum. Mayit itu akan menjadi sedih dan menjadi beban bagi diri si mayit. Tatkala dia meninggal, dibicarakannya itu keburukannya aja. Makanya saya katakan, membicarakan keburukan dari si mayit itu orang kena, Pak. Beli kena. Jangan, tidak boleh. Pokoknya tukang apa kek, tukang nyungsep kek, tukang belantayangan, tukang apa, tukang apa saja keburukan yang dia lakukan, bicarakanlah yang baik-baik saja. Paling tidak diamlah, innalillah, paling tidak mendoakan. Kenapa demikian? Fa inna du'a ahlul hayyi yad'u alaihi bi ammani alaihi malaikah. Setuhune doane wong kang urip punika bakal diamini oleh para malaikat bagi diri si mayit. Doakanlah 3 perkara. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Nah, gitu, Pak. 2 yang menyebabkan beban diri si mayit. Ya? Itu. Yang ketiga adalah tatwilu maqbarahum inda dufnih. Adalah lama waktunya penguburan. Suwe nguburakannya, Pak. Ya. Suwe, aduh, mana-mana otopsi, mana-mana otopsi. Ya, suwe nemen Gusti kan ngono. Makanya baginda Rasul itu kalau ditahan oleh para sahabat-sahabatnya, ya, baginda Rasul dimakamkan berapa hari? 3 hari. 2 hari 3 malam. Ada yang mengatakan 3 hari. Karena semua orang pengen menyolati, Pak. Makanya baginda Rasul dikuburkan di bawah ranjangnya, di bawah ranjang. Dikuburkan di situ. Kalau sampai nanti ke Madinah, ternyata umat baginda Rasul itu enggak gede kayak gini, Pak. Juga Masya Allah. Ikannya dari pelepah korma. Sampai suatu ketika dalam Farzanji kan pernah ya dibahas itu bagaimana bekas-bekasnya itu menempel di punggungnya. Wayaki Aba Bakrin ala syida'il bukai, kan gitu ya, di dibaknya kan gitu ya. Ayo yang pernah ngaji Farzanji baca tuh artinya. Ya, sampai Abu Bakar nangis. Ya Rasul, engkau adalah Rasulullah. Sampai sebegitunya kok tidur itu. Mau tak belikan spring bed kok enggak mau. Karena enggak spring bed. Ya, itu. Coba kalau baca dibak diartikan enak. Ya, seperti itu. Bisa dipahami. Kemudian yang keempat adalah ributnya ahlul waris atas apa yang maqaddamuh, yang ditinggalkan bagi diri si mayit. 4 perkara tuh. 4 perkara yang menyebabkan tadi berat atas diri si mayit. Coba apa? Merana. Terus? Keburukan. Kemudian lamanya. Yang ketiganya wesa. Diingat-ingat. Engkau ngomong dikasih tahu. Ya, dikasih tahu. Makanya kalau di tempat saya mati sore ya kubur sore. Mati bengi ya kubur bengi. Kepokol anak-anaknya belum datang. Apa kepokol itu?
Iya terpaksa, saudaranya belum pada datang. Nah, ya, 4 perkara tadi tuh, Kang Samsul diingat-ingat itu. Kalian sekarang jadi ustadz, babnya mayit udah tahu sedikit itu. Ya, kasih tahu sama teman-teman yang belum tahu. Ya. Jadi, ya, barang siapa mayit yang dibacakan surah Yasin atasnya, maka sungguh akan diringankan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Wah. Alhamdulillah jam 8:30 ya. Lanjut nggak nih? Lanjut. Nggak ngantuk ya. Boten. Sekarang masih bab tentang fadilahnya surah Yasin. Wa fi musnadid Darimi, dari musnad Darimi, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah taqala. Qala Rasulullah man qara'a surata Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu fi tilkal laila. Man, sapa wonge, siapa orangnya, qara'a, yang membaca surat Yasinin, adalah surah Yasin, fi, di lailatin, dalam salah satu malam, ibtigha'an, mengharap, wajhullah, ridhonya dari Allah, ghufira lahu, maka diampuni sapa orang yang membaca surah Yasin, fi, di dalam tilkal lailati, pada malam itu. Jadi kapan saja kita baca surah Yasin, di malam apa saja, tidak hanya hari Jumat, maka sungguh doa setelah membaca surah Yasin itu akan diterima. Paling tidak dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hari, maka setiap hari akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dosa dosa besar akan dihapus dengan obat. Tuh, teman-teman. Kenapa kok dibaca surah Yasin pada malam Jumat? Karena yaumul jumu'ati sa'atan tustajabu kullal mas'alati. Nah, coba baca Tanwirul Ghafilin itu, Fadilatul Jumu'ah. Karena sesungguhnya hari Jumat itu adalah sa'atan, satu waktu, satu hari, adalah di mana Allah pasti mengijabah setiap doa yang dipanjatkan pada hari itu. Tusbahu bihi wa tus'alu tusjab. Di pagi hari dia meminta, Allah kabulkan. Makanya sebaik-baik orang yang di pagi harinya itu selalu membaca doa la ilaha illallah wahdahu syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli. Maka sungguh orang itu akan tercatat dia matinya itu husnul khotimah. Mau apa enggak? Husnul khotimah itu, husnul khotimah itu ibaratnya tiket, Pak. Ya, lulus apps topiknya. Ya, tiket kebahagiaan untuk masuk beberapa terminal berikutnya. Itu husnul khotimah. Kalau orang sudah husnul khotimah, bebas dari pertanyaan alam kubur, penderitaannya aman sudah. Nah, titik aman pertama tuh. Ya, husnul khotimah. Ya. Tidak menjamin dia kiai, tidak menjamin pimpinan pondok pesantren dia husnul khotimah, tidak menjamin. Tapi yang menjamin sungguh adalah amal di akhir, di mana dia akan dicabut umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjamin. Khawatimah tidak menjamin. Ya, makanya jangan pesimis. Dan surga itu bukan milik keturunan para kiai, bukan. Kalian juga berhak, kalian keturunan Adam. Hanya saja memang status sosial saja yang membedakan, kan gitu, Pak. Mereka dikatakan kiai mungkin karena memang lisannya, hatinya selalu hidup. Ya kan? Maka kita pun bisa menjadi kiai. Maka saya katakan santri yang sesungguhnya adalah santri kita-kita ini. Santri yang berjalan setiap hari. Kalau anak dipondokin puluhan tahun di pondok, itu orang yang dididik supaya jadi santri. Paham nggak itu? Santri kata kiai saya, santri itu san dari kata bahasa Arab, sona yasunu saunan, wa masonan bahwa soinun wadakama sun latasun. Sunnya itu yang diambil. Kok kenapa jadi sannya? Kalau diucapkan suntri, lisan orang Indonesia itu sikol, abot, berat. Nah, suntri pondok pesantren kan, ya kan, lucu ya Pak. Nah, makanya ubdilatid dhammatu bil fathati. Lah gitulah i'rab ngarangannya kayak gitu kata kiai saya. Harus di i'rab dewek lah. Ubdilatid dhammatu bil fathati. Digantine dhammah kelayan fathah. Li khiffatil kalami, kangge gampang akan ngucap. Ya, akhirnya jadilah santri. San. Jagalah. 3. Iman, Islam, ihsan. Iman pelayan akidah nipun.
Islam klien syariat ngamal nopora, ngakune iman, pondokan dari mana-mana kita benglotok, syariatnya mboten di ngamal ke, Pak. Sholat 5 waktu dada, diajak ke masjid, nehi nanti dulu. Kan gitu, Pak. Banyak nggak itu? Ini kan, ngiman oke, ngamal juga syariatnya harus itu. Yang terakhir ihsan, muamalahnya harus baik sama manusia tuh. Iman oke, datang ke masjid iya, tapi sering nyakitin baik. Ya Pak ya. Syirik-syirikan, senggol-senggolan, lah kasih madhab Wahabi, kasih madhab Hanafi, aja ngimami. Terus kan apa? Ihsannya dibaikin. Iman oke, Islam oke, ihsan boleh, baru dikatakan santri. Yang saya katakan orang yang sering datang ke masjid, sering beramal kebajikan, memikirkan umat, insya Allah tergolong daripada golongannya santri. Paham nggak santri itu santri ya? Jadi tidak jaminan. Ya, seperti itu. Pak, dia juga sholat, dia juga baca Quran, dalilnya melotok, tapi sama yang haram-haram oke-oke saja. Berarti apanya tuh? Syariatnya kurang. Ya, Pak, dia beriman, sholatnya males, tapi sedekahnya baik banget sama orang. Juga berarti Islamnya kan kurang. Berarti belum dikategorikan santri. Ya, makanya orang yang sudah menjadi santri, insya Allah mafatihul jannati tuftah. Amin. Insya Allah. Ya, tidak tujuh. Ini ada yang kerja kan? Kang Rito kerja deh Kang. Kasihan yang kerja ini. Kerjanya di pabrik. Masih fadilahnya ya, masih fadilahnya nanti Yasin. Yasin kita akan tafsirkan secara riwayat dengan riwayatnya supaya kalian bisa juga memahami nanti ya. Ya wal Qur'anil hakim dan inna kalaminal mursalin. Nah, inna kalaminal mursalin ini sedang digoyang oleh Yahudi dan lain sebagainya. Nanti akan kita sangkut pautkan dengan tafsir Yasin secara literal. Jadi saya kadang teman-teman sekalian menerangkan ada jalur tafsir secara khas di mana kita ngaji sorogan sama guru. Ada juga saya kaitkan dengan kondisi karena saya belajar 2 versi, Pak. Kalau ngaji tafsir sorogannya ya pada guru-guru salaf. Saya punya guru namanya Ustadz Samir ya. Banyaklah guru-guru salaf di kampung saya karena banyak pesantren juga. Ya, kadang saya juga punya wawasan untuk dunia luarnya dari Ustadz Lili Nur Aulia, kemudian banyaklah dari Mesir dan lain sebagainya. Dan itu harus untuk menambah wawasan supaya tidak letterlock ketika menjelaskan sebuah kitab. Tapi ikhwatal iman rahimakumullah. Selanjutnya waruwiyat Tirmidzi. Jadi ini hadisnya sahih semua ya dari kutubus sittah. Ya. Dari Imam Tirmidzi an Anasin dari Imam Anas. Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah. Anas bin Malik merewangi Kanjeng Rasul pirang dina berapa bulan? Anas bin Malik itu. Saya lupa itu 12. Berapa itu? 4 tahun atau berapa itu Anas bin Malik. Makanya banyak meriwayatkan hadis itu Anas bin Malik pembantu Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli syai'in, sesungguhnya likulli, bagi setiap sesuatu, qalban, itu hati, wa qalbul Qur'an, dan hatinya Al-Qur'an, Yasin, adalah surah Yasin. Hatinya Al-Qur'an apa? Lubul Qur'an apa? Al-Fatihah. Lubun itu intinya Al-Qur'an apa? Al-Fatihah. Itu nama-nama tuh adanya dalam kitab Al-Iqan. Makanya dalam kitab Al-Iqan itu dijelaskan tentang fadhailus suwar. Fadilah setiap surah supaya kita greget. Kata guru saya supaya seru ngajinya greget, aja ngaji padu enak bae, orang ngerti apa-apa ya. Makanya kalau baca sambil dihayati enak ya, karena memang awalnya sudah tahu alurnya. Oh ini cerita seperti ini. Makanya kadang saya bisa membedakan surat ini, kadang sering keceletot surat ini karena memang kadang ceritanya itu gonjlot. Dari Fir'aun ceritanya tentang alam kubur. Nah itu ada orang-orang yang sudah pernah belajar Itqanul Quran. Nah, maka teman-teman sekalian, nama-nama tadi itu ya, Sirajul Quran Tabarok. Siraj itu apa sih Siraj? Pelitanya Al-Quran. Makanya punya anak Muhammad Siraj. Ya, Siraj Akil Siraj. Siraj itu pelita. Pelitanya Al-Quran itu Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Salamatul Quran.
disebut sebagai cahaya penyelamatnya Al-Quran, Al-Kahfi. Karena siapa orang yang membaca 10 atau menghafalkan 10 ayat surah Al-Kahfi akan menyelamatkan dia dari fitnahnya Masihid Dajjal, membebaskan dari alam kubur. Kan gitu? Salamatul Quran, Sirajul Quran, Lubur Quran, Qalbul Quran. Ya kan? Hijabul Quran apa? Al-Baqarah. Hijab apa hijab? Benteng. Saya katakan, kalau kalian usaha apa saja harus kuat baca Al-Quran 1 hari 1 malam. Enggak, Al-Baqarah dalam 1 hari. Harus dihatamkan itu. Sihir sehebat apapun, mental. Ya, bisa meleduk kalau memang dia ditanamkan di depan rumah kita, bisa keluar seketika itu. Asalkan kita mudawamah bacakan surah Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah adalah hijabul Quran. Apa itu? Hijab, benteng. Ya, seperti itu. Zira'atul Quran. Apa zira'atul Quran? Iya, ini pertanian zira'ah. Iya. Artinya tanamannya Al-Quran. Al-An'am sama Al-A'raf. Kalau sampean punya sawah hektaran, ya, amalannya nggak usah repot-repot. Bacakan setiap hari itu Al-An'am sama Al-A'raf. Zira'atul Quran. Insya Allah tebunya bagus, Pak. Langsung nyolong. Ngalami nggak? Nyolong baik. Cilik, Pak. Masya Allah, cerita kecil saya nakal sekali ya. Nyolong tebu di gedag-gedag, Pak. Ya, maksudnya ngalami. Insya Allah. Ini dialami oleh paman saya. Beliau ini kan pegawai gula dulunya, sebelum kan dia kan jadi mandor. Itu dikasih tahu sama ayahanda saya itu, udah amalkan itu. Itu kalau katanya kalau mau dicolong tebunya itu seperti ada harimau menghadangnya, gitu. Itu cerita orang yang mau nyolongnya, Pak. Masya Allah, mungkin itu adalah min zira'atil Quran. Zira'atil Quran. Kunci itu kemudian Quran kabeh. Wis ora usah ngeliling-ngeliling ke sana kemari. Enggak usah cari pangsit. Boleh cari pangsit. Iya, pangsit boleh. Pangsitnya Kang Rifa enak. Saya tunggu-tunggu sebenarnya, Pak. Iya. Malam Minggu. Iya, teman-teman sekalian. Itu ada di Quran semua. Ada di Quran semua. Nusratul Quran apa? Kang Ustaz, Nusratul Quran. Idza jaa pertolongan. Ya, syafaatnya Al-Quran, pertolongannya Al-Quran, Nusratul Quran, baca idza jaa. Makanya kayak saya, kamu pengen apa? Nah, kemarin waktu saya pengen bangun rumah itu, saya bacakan itu Nusratul Quran 41. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhulun. Ya gitu. Ini sepi, Pak. Ribet yo. Wis maca idza jaa wis, sing akal wis. Kalau nunggu warung insyaallah Pak gemruduk, Pak. Yang beli. Insyaallah. Nusratul Quran. Syirahul Quran, pelapang dadanya Quran, alam nasyrah. Itu ada di kitabnya, bukan kata saya. Ya. Bukan kata saya ngarang-ngarangan, sanes. Itu seperti itu. Yang lainnya insyaallah nanti tak kasih tahu. Yang penting sering ngaji saja kalau bawah. Ya, banyak kunci-kunci. Makanya Syekhul Barzanji mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah itu nuntut ilmu supaya kita ngerti la ilaha illallah. Ya kayak gini supaya kita nggak bimbang ngadapin zaman yang seperti ini. Di hatinya Al-Quran apa mau? Yasin. Waman lan sopo, waman dan siapa orangnya qara'a membaca Yasin, surah Yasin, kataballahu lahu, maka sungguh Allah, awas kalau ada fi'il madhi diletakkan di awal lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah apa? Allah. Kalau dikatakan lafdzul jalalah apa? Allah. Itu sebelumnya ada kalimat fi'il madhi, itu berarti untuk mentakkidkan, meyakinkan, untuk menyungguhkan. Jadi benar-benar kata Allah, sungguh Allah pasti akan catat lahu bagi orang yang membaca surah Yasin itu
Bi qiraatiha, dengan bacaan itu, qiraatul Qur'ana asyra marrat. Sungguh pahalanya bagaikan dia membaca Al-Qur'an 10 kali. 10 kali khatam Qur'an, Pak. Masya Allah. Wong kita kalau ngapal Qur'an nemenin istri aja, Masya Allah, ikut membantu. Saya kadang 10 juz aja kayak panasan ayam apa. Masya Allah. Dari dur ba'dal isya berhenti jam 12, nanti lanjutkan ba'da subuh sampai jam 11. Masya Allah, ini baca surah Yasin dengan khusyuk, dengan tadabbur ayat, yang mengerti tafsirnya. Makanya Bunda yang ngaji tafsir kayak Yasin ini, supaya kita dapat pahala bagaikan membaca Al-Quran penuh sebanyak 10 kali. Masya Allah. Orang yang bisa mengatakan Al-Quran 1 kali saja nanti akan dipanggil oleh Al-Quran di padang mahsyar. Aina ahlul Quran, hadir semua, beridik semua. Iwan, kam takra, berapa kamu ayat? Iqra warqi. Kan hadisnya kan gitu. Iqra warattil, baca dan tartilkan. Dia baca. Walaupun di sini nggak hafal, dia di sana jadi hafal karena udah biasa baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Letakkan dia di RT Yasin. Ini cerita nyata ini. Tafsir ini. Ya cuma kan bahasa RT-nya saya yang bikin kan gitu. Maksudnya dikelompokkan kelompok Yasin. Kan gitu. Nah, Samsul, warattil, baca alif lam mim sampai oh, letakkan dia di RW-nya Al-Baqarah. Maka orang akan diletakkan pada makom di mana dia kecintaan membaca surah dari setiap Al-Quran. Sebanyak sebesar apa dia membaca Al-Quran, sebanyak itu yang akan dia peroleh di akhir zaman nanti, di padang mahsyar tadi. Ya, dan akan yang lebih mulia adalah hafidhul Quran. Di bawahnya adalah orang yang biasa menghatamkan Al-Quran. Kan sering kan saya gembar-gemborin, ayo khatam Quran. Orang khatam Quran akan dikasihkan gamis, dipakaikan jubah yang sangat jubah karamah, jubah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala oleh malaikat pilihannya Allah. Masya Allah. Umurnya 60 bisa menghatamkan Al-Quran 100, Masya Allah. Ya. 1 tahun 1 kali khatam Qurannya, bangetan lah. Aja sampai Pak. Minimal sebulan sekali. Ya. Arisannya Akan dikasih jubah Pak. Ya. Dan orang tuanya juga akan dipisahkan menjadi orang yang kelak akan mendapat karomahnya Al-Quran. Itu baru orang yang gemar menghatamkan Al-Quran. Nek orang yang hafidhul Quran, dia dikumpulkan di atas tempat yang paling tinggi lagi di bawah orang-orang yang tadi itu. Ya, mulia sekali. Ya. Seperti apa? Seperti artis yang dilulukan tempatnya aja enak duduknya. Pokoknya dikasih sedia. Datanglah para malaikat ngasih mahkota. Sama ngasih sertifikat. Ini sertifikat tidak pernah ditemukan di mana-mana. Di LPK manapun tidak pernah. Kata HRD Korea Pak. Sertifikat apa? Tashfa' bi ahli baitihi. Tashfa' bi ashri ahli baitihi. Wajabat lahun nar. Sertifikat itu tertulis Pak. Kamu boleh memberikan pertolongan 10 anggota keluarga kamu walaupun 10 anggota keluarga kamu itu telah wajib masuk neraka. Hei, dang nikah sama hafal Quran. Yo. Mario pengelaka ya. Gitu Pak. Jadi orang yang hafal Al-Quran dapat 2 keistimewaan, mahkotanya dari Allah. Kalau mahkota itu dimiliki oleh raja Pak. Oleh raja ikhwatal iman. Ya, sama sertifikat khusus itu tadi. Rob. Makanya asy-syafa'atu dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan asy-syafa'atu liman ahbabtalah. Syafaat itu pasti akan dikasih terhadap orang yang paling dia cintai. Ya otomatis. Bapak ibu saja ya Rob, bapak ibu saya dapat syafaat. Adik saya nomor 3, nomor 4 enggak. Nomor 4 pas sering benciin saya, sering ngiriin saya. Jadi namanya syafaat itu terhadap hati di mana kita cinta. Cinta dalamnya cinta karena Allah, bukan cinta nafsu. Istrinya bikin gedeg, ya Rob nggak mau. Ya, tahu gedeg? Dongkol, bikin dongkol. Ya, nah itu. Ya. Kalau yang hafal Quran
Istrinya, nggak apa-apa suami saya, Rob, dia baik banget. Dia setiap bulan dikirim semua. Ya, tuh. Makanya teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, programkan dari sekian banyak anak kita harus ada yang bisa hafal Al-Qur'an. Ditempatkan pada lembaga-lembaga penghafal Quran yang baik. Ya, tuh biar kita itu. Ya. Saya aja kalau menghafal dulu kan bebungah orang tua, bebungah ibu saya, Bu, doainnya Bu biar hafal Quran. Ibu tak tolong di akhirat, insya Allah. Ya, mulia orang tua yang memiliki anak penghafal Al-Quran. Jangan khawatir kalau rezeki mah, wah nanti bab rezeki akan kita bahas. Ya, bagaimana Rasulullah memberikan tips-tips ya tentang kenyamanan mendapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saudaraku, 4 hari ini saya digoncangkan dengan godaan yang sangat dahsyat lagi. Ya, saya ditawarin untuk menjadi imam di Belanda. Tadi saya sudah cerita sama kamu. Ini sama Kang Suripto sama Ustaz Ade juga, Dede. Saya sedang digoncangkan 4 hari ini sehingga saya istighfar beberapa kali sampai tadi malam nangis-nangis memohon petunjuk yang terbaik buat saya. Karena dari Belanda teman saya, kakak kelas saya, Dr. Nizar itu mengatakan, "Cut sudah, jangan jadi TKI, ayo ke sini." Nah, dia mau ditugaskan di Belgia, di Islamic Center sana. Bagi pribadi saya, kalau saya silau dengan hal-hal seperti itu mungkin nyaman, Pak. Gajinya di atas rata-rata kita. Gaji pokoknya sampai 14, belum lagi uang-uang yang lain sampai 30. Kalau saya mau nyari titik aman, enak keluarga saya, mungkin saya pilih yang itu. Ngomong ke Sajang, beli tiket, sudah selesai. Saya pikirnya panjang, Pak. Saya melihat Indonesia bagaimana ke depan, anak-anak saya bagaimana, anak-anak seumuran saya bagaimana, kan gitu. Remaja-remaja itu bagaimana nanti, ya Allah, gitu kan. Makanya saya mudzakarah sama istri saya, sudah, tiket. Ayo kita bareng-bareng menyelamatkan. Paling tidaklah menyelamatkan, paling tidak ayo ngajak-ngajak remaja-remaja mau datang ke masjid di Indonesia. Biarkanlah sana-sana orang yang lain saja, ya, yang pengen gaji banyak. Ya, teman-teman sekalian, banyak benar yang sangat sekali menggoda hasrat, ya, hasrat dunia seperti itu. Ya, akhirnya sepanjang malam tadi, alhamdulillah selesai jam 4, saya agak tenang. Ya, setelah saya ulang-ulang hafalan, saya pikir sudah keluarkan saja semampu saya di sini, ya berapa bulan ke depan atau berapa yang semampu saya gitu kan. Ulang lebih baik saya seadanya saja di Indonesia, yang penting bisa menyelamatkan generasi muda oleh para mereka yang merusak dari kalangan Syiah dan kalangan-kalangan liberalis yang merusak kalangan kita semua. Itu teman-teman sekalian, persahabatan kita, perkumpulan kita di sini kalau bisa dilanjutkan di Indonesia. Amin. Perkuat akidah, bikin satu komunitas yang cinta kebaikan. Ya, seperti itu. Biarlah jadi kaya-kaya semua. Ya miskin ya jangan sampai miskin semua. Kaya semua lah. Kaya semua. Ya komandonya siapa sajalah. Insya Allah teman-teman sekalian, kalau jamaah pasti Allah bukakan pintu keberkahan. Karena al-barakatu ma'al jamaah. Adalah dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ini adalah istri Rasulullah yang paling cerdas. Yang paling cerdas. Dulu waktu dia masih mumayyiz, belum baligh, dinikah Rasulullah umur berapa? 6 tahun. Ya, namanya maaf Pak, manusiawi saja dong kalau ada sedikit iri, cemburu kan wajar ya. Wajar enggak? Wajar. Tapi istri-istri yang lain pun itu lebih dewasa. Karena kebanyakan istri yang lainnya itu kan menopause di atas umur 50 tahun. Maka setiap mau bepergian Rasulullah kan diundi. Ya, walaupun yang dapat semuanya Hafsah dan lain sebagainya, tetap menyerahkan kepada Aisyah. Karena tahu betul. Ya kan? Nah, jadi tidak seperti fitnah-fitnah yang di luar. Kebencian kepada Aisyah akhirnya digeser-geser tentang hal-hal seperti itu, cemburu dan lain sebagainya. Bukan. Ya? Bukan seperti itu. Aisyah adalah ummul mukminin yang sangat cerdas sekali. Ya. Beliau meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fil Qur'ani, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an,
La suratun, sungguh ada satu surah. Nah, kalau la mutaukid dakhala bi ismil ma'rifatin. Ini urusan aku ini. Sudah. Pokoknya itu artinya taukid. La suratun, la masjidun. Sungguh ussisa bunyataku, satu masjid yang dibangun atas asas ketakwaan. Sungguh la, itu la-nya bukan la panjang tapi la kecil biasa. Itu artinya untuk meyakinkan. Sungguh ada satu surah tashfa'u, memberikan syafaat, liqurra'iha, bagi yang membacanya, wa yughfaru limustami'iha, dan memberi ampunan bagi orang yang mendengarkannya. Dengerin aja dapat ampunan. Ya, gak bisa baca Yasin, belum pernah kenal bacaan Al-Qur'an di rumah, ya. Ya udah pegang aja Yasinnya Pak, nggak usah malu-malu, diam aja. Gitu aja. Ya, tapi ininya dipasang, ya. Makanya kan sering saya nasihati, teman-teman yang belum bisa baca Quran, kalau yang lain baca Yasin, cukup baca Qul huwallahu ahad saja sampai selesai. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus Qul huwallahu ahad. Karena Qul huwallahu ahad kan sepertiganya Al-Qur'an. Kalau baca 3 kali udah 1 Quran. Kurang berapa persen kan? Artinya idza qara'aha bitauhid. Jikalau memang Al-Ikhlas itu dalam tafsirnya dibaca dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang mendengarkannya saja dapat ampunan dari Allah. Ala wa hiya surat Yasin. Tidak lain adalah itu surah Yasin. Tud'a fit Tauratil Mu'immah. Telah disebutkan di dalam kitab Taurat Al-Mu'immah. Dikata mahyal mu'immah ta'ummu sahibaha bi khairid dunya wa tadfa'u an ahawilil akhirah. Kenapa kitab Taurat itu menyebut surah Yasin sebagai mu'immah? Karena sungguh surah Yasin itu kelak akan membawa setiap yang membaca dan mendengarkannya itu membawa apa? Kebaikan dunia, wa tudfa'u, dan mencegah dia atas diri orang yang mendengar dan membacanya itu anhu ahwalil akhirah. Ahwalil akhirah artinya goncangan-goncangan, siksaan-siksaan yang ada di hari akhirat. Wa tud'adda fi al-qadiyah, dan bisa mencegah daripada orang yang membacanya itu dari ad-dafi'atu wal qadiyah, qada-qada yang tidak baik. Yang tadi saya jelaskan itu. Kenapa surah Yasin harus kita berdoa setelah bacanya itu supaya qada-qada buruknya itu terhalang dengan mustajabnya, mustafa'nya daripada surah Yasin. Jadi Ben, dilanjut lagi. Lanjut. Mas-masan aja. Semangat wedus. Iya. Wa fi tafsiriyatil ukhra ad-dafi'atu, kalimat ad-dafi'ah tadi telah ditafsirkan tadfa'u an sahibiha kulli su'in, adalah mencegah atas diri orang yang membaca dan mendengarnya itu dari keburukan. Wa tuqdalahu kulla hajatin, dan akan diijabah, akan ditunaikan setiap apa yang menjadi hajatnya. Wa man qara'aha adalat lahu 20 hajjatan. Barang siapa yang bisa membaca surah Yasin, maka sungguh telah akan dikabulkan 20 hajat. 20 hajat. Wa fi qaulin ukhra 20 hujjatan. Ya, maka sungguh akan dikabulkan setiap 20 hajatnya dalam setiap membaca surah Yasin. Hajat kita apa sebutkan? Ya. Wa man sami'aha kanat lahu ka alfi dinarin tasaddaq fiha fi sabilillah. Siapa orang yang mendengarkan surah Yasin, mendengarkannya aja nih Pak, maka dia bagaikan bersedekah di jalan Allah ka alfi dinarin, 1000 dinar. Kalau 1000 dinar berarti 1 juta dirham. Ya Pak, 1 dinar itu biasanya 1,8 gram emas murni. 1,8 gram emas murni berarti 2 gram sedikit kurang lah ya. 1 gram emas murninya berapa? 1 juta. Standar internasional London berapa itu? Ya kalau 500 dikalikan 2 gram aja udah berapa? Ya, 1 juta kan Pak?
Masya Allah. Kalau 1000, wah, Masya Allah, sudah. Waman katabaha wa syarabaha adkhalat jawfihi al-kudawain. Didengerin nih. Barang siapa yang menulis surah Yasin, wa syarabaha, dan kemudian dia meminumnya. Meminum surah Yasin maksudnya gimana? Udkhilat jawfahu. Artinya dia masukkan tulisan surah Yasin itu pada satu air, ya, kemudian meminumnya, ya, fa innahu alfa dawain, akan membawa 1000 obat untuk mengobati penyakit. Makanya teman-teman sekalian, nih saya ajarin, kalau ada penyakit yang nggak sembuh-sembuh, cobalah kalian ayyadatul marid, menengok orang sakit itu. Namun sebelumnya sholat 2 rakaat dulu. Sholat sunnah apa kayak nggak apa-apa, sholat sunnah aja nggak apa-apa. Ya, kalau sholat sunnah aja itu kan nggak mesti malam aja kan, siang juga boleh. Sholat 2 rakaat itu, baca surah Yasin, ya. Kemudian beli aqua kecil, ya. Habis selesai surah Yasin ditiupin, Bismillahirrahmanirrahim, udah. Coba tengok orang sakit, suruh minum, insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa diberikan kesembuhan. Wal funurin, dan akan membawa akas diri surah Yasin itu 1000 cahaya. Wa alfu yakinin, akan membawa 1000 keyakinan yang bisa menghujam keimanan kita. Wa alfu rahmatin, akan membawa atas diri surah Yasin itu adalah 1000 rahmatnya Allah. Wa alfu ra'fatin, dan akan membawa surah Yasin itu adalah 1000 ra'fah. Ra'fah itu adalah kasih sayang, hatinya lembut. Makanya kalau ada saudara kita yang hatinya kasar gitu ya, kita sering baca surah Yasin aja untuk dia, biar dia jadi orang baik lagi, ya nggak apa-apa. Seperti itu. Wa alfu hudan, dan akan membawa surah Yasin itu adalah 1000 hidayah, petunjuk, jalan keluar, kemudahan-kemudahan. Wa nuzi'anhu kullu da'in wa ghillin, dan akan mengangkat setiap penyakit dan kerisauan yang tukang galau. Sering bacalah surah Yasin. Jadi curhat. Apa memang lagi jadi selebriti? Lagi. Dzakarahu Sa'labi hada hadis Aisyah at-Tirmidzi Hakim. Itu Pak, hadisnya itu baik menurut Imam At-Tirmidzi dengan Imam Hakim di Nawadirul Usul, dalam kitab Nawadirul Usul. Dan hadis Abi Bakar Siddiq, dari hadis Abi Siddiq musnidan secara sanadi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Bakar, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi dengan Imam Hakim. Perawinya siapa? Aisyah. Wah, wis jangan bilang beda-bedaan ya. Jelas kan datanya Pak. Makanya ngaji, ya. Basidimin, dari sahabat-sahabat kecil yang masuk Islam, Imam Ali, Imam Abbas, ya. Abbas ini adalah paman Rasulullah, pamannya baginda Rasul, Ibnu Abbas, yang didoain sama baginda Rasul, Allahumma alimhu bitakwil. Ya Allah, ajarkan dia, anugerahkan dia dengan ilmu takwilil Quran, menakwilkan Al-Quran. Disebut juga sebagai abad tafasir atau abul mufassir, bapaknya para ahli tafsir. Itu Ibnu Abbas telah berkata, man qara'a, siapa orang yang membaca Yasin, surah Yasin, hina yusbiha, ketika pagi hari, u'tiya yusrun, akan diberikan oleh Allah yusrun, kemudahan, yaumihi, dalam seharian penuh. Bisa nggak kita mudawam membaca Yasin? Hafal kalau bisa, ya. Akan diberi kemudahan dalam satu harian penuh. Hatta yumsi, sampai sore hari. Wa man qara'aha fi sudri lailatihi, barang siapa yang membaca di tengah malam, u'tiya, akan diberikan oleh Allah yusrun, ya, kemudahan dalam setiap perkara hidupnya, lailatuhu, dalam malamnya, hatta yusbiha, sampai pagi hari. Kata siapa? Ibnu Abbas. Ya. Wa qala Syahr ibn Haushab, yuqra'u ahlul jannati Thaha wa Yasin faqat. Penduduk-penduduk, penghuni-penghuni surga setiap hari itu membaca 2 surah. Surah Yasin dengan surah Thaha.
Inna anzalnahu Qur'anan litashqa dan seterusnya. Ya. Dhahak an Ibnu Abbasin qala, kemudian inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'ana Yasin wa man qara'aha fi lailatin u'tiya surkun tilkal lailah. Nah, ini semakna dengan yang tadi. Ya, akan diberikan kemudahan yang apa telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Wa yusaddaq dzalika tajriyah. Orang yang membaca surah Yasin itu sama saja dia bersedekah jariyah katanya. Siapa yang mengatakan? Ibnu Athaiyah, orang Ibnu itu kitab Syarhul Hikam. Kemudian keutamaannya lagi, fadailnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Ali, Al-Qur'an afdalu min kulli syai'in dunallah. Adalah kalimat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu lebih utama, paling utama min kulli dari setiap syai'in sesuatu dunallah, selain Allah. Jadi tidak ada yang lebih mulia kecuali Al-Quran selain Allah. Wa fadlul Quran ala sa'il kalam ka fadlillah ala khalqih. Dan keutamaan Al-Quran atas seluruh perkataan di dunia ini adalah sebagaimana keutamaannya Allah di atas makhluknya. Jadi Masya Allah ya. Faman waqqara al-Quran faqad waqqara Allah. Barang siapa yang bisa menjaga Al-Quran, maka sungguh pasti Allah akan menjaga dirinya. Makanya sering katakan, rufi'a rajulin wa budi'a rajulin. Orang itu akan diangkat, akan diturunkan derajatnya tergantung seberapa besar dia berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin banyak, semakin biasa membaca Al-Quran, maka akan diangkat derajat ruhiyah dan martabat dunianya. Akan dimudahkan, tenang hidupnya. Kalau jauh dari Al-Quran, ya udah akan risau terus, akan disulitkan terus. Teman-teman yang lagi nganggur banyak baca Quran, kalau bisa, ya selama nganggur bisa menghatamkan Al-Quran, Pak, Masya Allah, ada efek tersendiri tuh. Benar, ada efek tersendiri. Orang yang ditinggalkan di rumah pun sama seperti itu. Jadi man waqqara al-Quran, waqqarallahu ta'ala. Orang yang bisa menjaga, bisa berinteraksi dengan Al-Quran, pasti akan Allah jaga pula. Wa man lam yuwaqqiril Quran lam yuwaqqirillah. Barang siapa yang belum bisa menjaga Al-Quran, maka Allah pun tidak akan menjaganya. Wa hurmatul Quran indallahi ka hurmatil walidi ala waladihi. Dan sungguh kemuliaan Al-Quran itu bagi diri Allah bagikan kemuliaan al-walid, orang tua atas diri anaknya. Al-Qur'anu syafi'un musyaffa. Al-Quran itu adalah pemberi syafaat dan bisa dimintai syafaat. Wa mahirun musaddaq. Dan bisa memberikan kemudahan. Ya. Faman syafa'alahu al-Quran syuffi'a wa man mahal bil Quran suddaqa wa man ja'ala amamu qadahu ilal jannah wa man ja'ala khalfahu saqu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, maka dia akan menuntunnya. Barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka dia akan menjauhkan dirinya, ya, dan dia akan termasuk daripada penduduk neraka. Tuh, seperti itu. Fal yastajibu lakum bil Quran wal yastajibu min ahadi suratih. Maka memintalah kalian semua dengan Al-Quran, dan mintalah diantaranya dengan surah-surah dalam Al-Quran. Faqra'aha wa hiya surat Yasin. Bacalah surah Yasin. Fa inna surat Yasin tushfa' li sahiba fi aksari min rabi'atin wa mudirrin wa hiya surat Yasin. Dan satu surah dalam Al-Quran yang bisa menolong tatkala gelisah, tatkala sulit adalah surah Yasin. Seperti itu. Yang terakhir, fadilah surah Yasin, man dakhalal maqabir faqara'a surat Yasin khaffafallahu anhum yawma idin wa kana lahu bi'adadi hurfiha hasanat. Barang siapa orang yang melewati pekuburan atau berziarah pekuburan, maka bacalah surah Yasin itu, khaffafallah, sesungguhnya Allah pasti akan meringankan yauma idin, pada hari itu, wa kana lahu, atas diri si mayit, wa kana lahu, dan atas diri surah Yasin, nanti pada hari di mana dia akan ditemukan pembaca Yasin tersebut, itu akan diringankan pula. Dia ada di hurfiha hasanat, karena setiap huruf dalam surah Yasin itu membawa 10 kebaikan. Dari setiap hurufnya, Masya Allah, akan membawa berapa? Hasanat. Ya, banyak kebaikan. Dalam riwayat yang lain, asyru hasanat, 10 kebaikan. Coba dihitung surah Yasin
Ini menjadi PR teman-teman sekalian. Berapa huruf? Ya. Kalau satu hurufnya 10 kebaikan, ya itu. Ya. Itu saja teman-teman sekalian, insya Allah nanti kapan ada waktu kita kaji sekali surah Yasin, masuk ke dalam ayatnya ya. Tadi sudah fadilahnya. Nanti Yasin, wal Quran bagaimana, ala sholatil mustaqim bagaimana dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengkajinya kembali. Besok pagi kajiannya Tanbihul Ghafilin tentang keutamaan hari Jumat lah ya. Kan belum pernah dibahas ya. Coba nanti kita baca ya sama-sama. Yang kerja boleh nggak apa-apa.